Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Dwi Ardianti dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UT Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang fokusnya membahas proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Lahirnya Pancasila dimulai sejak dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta menyusun rancangan awal konstitusi bagi Indonesia yang direncanakan akan dimerdekakan. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri atas tokoh bangsa Indonesia dan beberapa perwakilan Jepang sebagai anggota istimewa tanpa hak suara. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertamanya berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas gagasan tentang dasar negara. Pada jalannya sidang ini terdapat beberapa anggota yang memberikan pendapat pada pidatonya. Contohnya Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa dasar negara hendaknya berdiri atas 5 asas, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebab menurutnya negara yang hendak dibangun tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi harus bertumpu pada nilai moral yang dapat menyatukan rakyat. Kemudian, pada hari terakhir sidang, Soekarno menyampaikan pidatonya yang menyatakan bahwa dasar negara Indonesia tidak boleh diambil dari luar, melainkan harus digali dari kepribadian bangsa sendiri. Ia mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan, perikemanusiaan, permusyawaratan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan, dan menamai 5 asas tersebut dengan istilah Pancasila. Setelah pidato itu disepakati bahwa perlu dirumuskan naskah yang lebih sistematis, maka dibentuklah Panitia 9 yang menyusun rumusan dasar negara dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sementara sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar, pembukaan UUD, dan naskah pernyataan kemerdekaan. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantilah dengan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Tugas PPKI lebih lanjut adalah mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia secara formal, lalu mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta mengatur pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada pemerintah Indonesia. PPKI sendiri dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil, dengan keanggotaan yang mewakili berbagai wilayah dan etnis Nusantara. Setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menetapkan Undang-Undang Dasar, serta memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada sidang PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah perubahan rumusan Piagam Jakarta, khususnya penghapusan 7 kata, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan itu dilakukan karena muncul keberatan dari sebagian wakil Indonesia Timur yang khawatir kalimat tersebut memecah belah persatuan negara yang baru berdiri. Demi menjaga keutuhan bangsa, para pendiri memutuskan bersepakat menggunakan rumusan yang bersifat inklusif. Nah, dari peristiwa tersebut menggambarkan bahwa sejak awal lahirnya negara ini, semangat persatuan dan musyawarah sudah dijunjung tinggi. Para pendiri bangsa tidak memaksakan kehendak, tetapi memilih kompromi demi keselamatan dan utuhnya negara. Pelajaran ini sangat relevan bagi generasi muda di masa sekarang, terutama ketika bangsa menghadapi ancaman perpecahan akibat perbedaan pandangan
identitas, atau isu keagamaan. Sikap mau mendengar, menghormati perbedaan, dan mencari jalan tengah sesuai nilai-nilai Pancasila masih menjadi kunci untuk menjaga Indonesia tetap kokoh di masa depan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.